saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan ketua kelas menyiapkan berdoa. Silahkan. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum lanjut ke pembelajaran, silakan kalian berdiri dulu. Sikap berdiri, silakan. Ya, rapikan baju kalian. Lanjut ya, saya mau absensi terlebih dahulu. Kira-kira hari ini berangkat semua ya? Ya. Ada yang nggak berangkat? Ada. Mungkin ada yang di apa? Titipin surat atau apa? Ada? Tidak ada. Oh iya. Sebelum baik, pembelajaran hari ini yaitu adalah alat ukur ya, alat ukur mekanik jangka sorong ya. Sebelum saya ke lang materi, saya ada kayak apa ya, kayak game ya, untuk refreshing biar kalian itu pembelajarannya fresh ya. Ya, di sini ada refreshing tentang tebak warnanya dengan cepat ya. Yang kalian siapkan adalah konsentrasi ya. Oke, kita mulai saja. Ini hitam, biru, kuning, hijau, merah, kuning. Oh ya, berarti konsentrasinya bagus ya. Nah, setelah ada, sekarang saya memberikan pertanyaan di sini ya. Bagaimanakah cara kita untuk mengetahui ukuran dari mur, baut ataupun part komponen sepeda motor? Satu, ada yang tahu jawabannya? Ya, bagaimana cara kita mengetahui ukuran dari mur, baut, part komponen sepeda motor? Caranya dengan mengukur. Ya, setuju dengan cara mengukur? Jawabannya ada yang nggak setuju? Ya, kita boleh berbeda pendapat, tapi nanti jawaban dari beda pendapat tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan. Setuju? Jawabannya harus diukur. Nomor satu? Setuju. Ya, nomor dua, alat apakah yang digunakan untuk mengukur benda tersebut? Misalkan mengukur diameter poros roda. Alatnya adalah jangka sorong. Terus nomor tiga, mengapa diperlukan pengukuran? Untuk memperoleh informasi yang akurat dan dapat diandalkan mengenai besaran atau kuantitas atau fenomena. Saya lanjutkan. Nah, nih di sini ada capaian pembelajaran ya. Antara lain pada fase ini, fase E, peserta didik mampu memahami teknik dasar bidang otomotif, pengenalan dan praktik singkat penggunaan alat ukur. Ya, materinya adalah satu, fungsi dan bagian jangka sorong. Yang kedua, ya, tingkat ketelitian jangka sorong. Dan yang ketiga, cara membaca jangka sorong. Dan yang keempat, prosedur penggunaan. Nih, di sini ada 4 materi yang nanti akan dipelajari. Baik, saya lanjutkan.
Nah ini tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajarannya hari ini kalian ada 2 tujuan ya. Tujuan pembelajarannya karena ini adalah pembelajaran dengan problem based learning ya, atau kita mengambil metode permasalahan dalam pengukuran pada benda kerja dengan menggunakan alat ukur jangka sorong. Nah ini tujuannya yang pertama, memahami konsep pengukuran dan penentuan tingkat ketelitian alat ukur jangka sorong dengan baik dan benar ya. Kalian tuh harus tahu konsepnya ya, menentukan tingkat ketelitiannya. Nanti bisa berarti ketika telitiannya itu apa saja, nanti bisa dibedakan. Nanti kan jangka sorong ada yang kita kenal, ada ketelitian berapa saja? 0,02 dan 0,05. Tapi hari ini saya akan mencoba yang ketelitian 0,05 ya. Jangka sorongnya sudah saya siapkan dan benda kerjanya. Terus tujuannya kedua, melakukan prosedur pengukuran menggunakan jangka sorong dengan bantuan media bervariasi secara mandiri ya. Jadi kalian melakukan sendiri, nanti melakukan proses pengukuran sendiri ya. Walaupun nanti saya bagi kelompok, tapi nanti pekerjaannya atau laporan dari pekerjaannya itu adalah salah sendiri-sendiri ya. Ingat-ingat ya, tujuannya ada 2, dengan cara diskusi ya. Di situ digarisbawahi dengan cara diskusi, berarti nanti diskusi kelompok ya. Nanti saya bagi kelompok, nanti kan saya akan nilai satu persatu ya, diskusi kelompoknya ini. Saya lanjutkan. Nah ini jangka sorong, fungsi jangka sorong di sini. Fungsi jangka sorong di sini ada X1, X2, X3 dan X4 ya. Kita konsentrasinya ke sini saja Mas, ke X1, 2 dan 3. Saya sudah membagikan itu ya, lembar ajar, silahkan dilihat dulu ya. X1 atau lihat di papan tulis, X1 ya, itu mengukur diameter luar ya, panjang lebar pada suatu benda. Terus X2 mengukur diameter dalam, jarak, alur atau celah suatu benda ya. Kalian bisa lihat gambar ini. Nah ini ya. Terus X3 mengukur kedalaman dari suatu benda. Sampai ini ada pertanyaan apa tidak? Untuk pemahaman konsep, ini adalah tujuan pembelajaran yang pertama, pemahaman konsep dari alat ukur jangka sorong. Kalian tuh harus memahami kalau melihat gambar ini adalah bagian-bagian dari jangka sorong. Di sini disebutkan gambar 1 dan 2 adalah rahang atas. Rahang atas fungsinya untuk apa di situ? Dijawab. Ada yang tahu? Gambar 1, 2 rahang atas. Ayo, ini untuk mengukur diameter dalam ya. Ingat-ingat dia adalah gambar 1, 2 untuk rahang atas, untuk mengukur diameter dalam. Terus gambar yang 3, 4 ini adalah mengukur diameter luar. Disebutkan apa? Rahang bawah. Terus nomor 5, nah ini
ini yang sering kalian mungkin kalau pembelajaran pertama bingungnya menentukan skala utama dan skala nonius ya. Nomor 5 itu adalah skala utama. Skala utama dalam bentuk apa, Mas? Milimeter dan sentimeter. Terus yang keenam, gambar yang keenam menunjukkan skala nonius. Skala nonius itu siapa? Ada yang tahu? Menulis sebagai skala pengukuran nonius dalam bentuk satuan milimeter. Oh iya, itu untuk menentukan skala di belakang koma ya, setelah membaca atau mendapat dari hasil skala utama. Terus 7 ada pengunci. Pengunci adalah fungsinya untuk mengunci ya hasil pengukuran supaya tidak tidak bergerak, jadi hasilnya tidak akan berubah ketika membacanya ya. Terus yang ke-8 penekan fungsinya ya, untuk menggeser ya, menentukan besar kecilnya benda kerja, jadi nanti untuk bisa mengukur. Terus yang terakhir yaitu tangkai ukur kedalaman atau depth ya, fungsinya untuk ya, untuk mengukur hasil kedalaman suatu benda. Nah, sampai di sini. Ini tadi kan tujuan pembelajaran pertama, kalian harus tahu apa? Tadi memahami konsep. Ya. Diingat-ingat, sebelum kamu ke tujuan pembelajaran yang kedua, kamu harus tahu konsepnya dulu. Konsepnya tadi apa saja? Komponen dari jangka sorong. Ada apa saja di situ? Ada rahang atas, ya, oke. Sampai sekarang ada yang mau bertanya atau yang masih bingung? Ya, lebih baik kalau bingung bertanya ya, daripada nanti ke tujuan pembelajarannya lebih bingung lagi. Masalahnya di pembelajaran yang kedua nanti sudah mulai pengukuran. Kalau tidak ada berarti saya anggap paham semua ya. Nanti ke tujuan pembelajaran kedua ya, masalahnya ini harus berurutan, Mas. Ini tentang ketelitian ya, pembacaan jangka sorong yang harus teliti. Nah, ini di sini ada rumus tingkat ketelitian ya. Ini di sini ada huruf sangat besar ya, tingkat ketelitian. Rumusnya di anak panah merah ini. TK sama dengan skala terkecil dibagi jumlah garis strip pada skala nonius ya. Yang kita bahas sekarang, yang tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu ketelitian jangka sorong yang sering dipakai 0,05 ya. Tapi saya sampaikan juga yang 0,02. Nah, saya kasih gambar seperti ini. Coba kalian bayangkan. Dari 0,05 dan 0,02 perbedaannya di mana? Melihat ini sudah tadi udah dipelajari loh, konsep loh ya. Tadi sudah saya coba tanyakan ke kalian, konsep katanya sudah. Ya, perbedaannya di mana ini? Jumlah strip pada skala nonius. Ada berapa strip yang di 0,02 itu? 50. Ya. Ya, jelas ada perbedaan di sini ya. Di 0,2 ada 50 strip. Di kalau yang di 0,02
dari angka 0 ini kita konsentrasinya ke skala nonius ya. Dari 0, 1 ini ada berapa? Strip 5 ya. Terus sampai dan seterusnya sampai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gimana? Mudeng? Ya. Jadi perbedaannya di sini Mas, di jumlah strip pada apa tadi? Skala nonius pada tingkat ketelitiannya. Nih. Lah, kita ke prosedur penggunaan. Nanti ketika penggunaannya yang pertama yaitu bersihkan benda kerja yang akan diukur. Jadi nanti kalian saya kasih LKPD ya, lembaga kerja peserta didik. Nanti prosedurnya seperti ini urut ya Mas. Jadi ketika sebelum mau mengukur benda kerja, kalian harus membersihkan benda kerjanya dulu. Ya, itu harus. Ini termasuknya SOP, standar operasional prosedur pada penggunaan jangka sorong. Ya. Ya, saya ada kuis ya. Baca hasil pengukuran. Bentar. Sorry. Nah, di sini. Di sini diingat-ingat ya. Ini adalah simulator jangka sorong ketelitian 0,05. Ya, siapa yang mau mencoba silakan maju pakai mouse. Dipikir dulu ya, sebelum mau melakukan dipikir dulu. Ya silakan Mas. Sini Mas, ini pakai ini Mas. Ya nanti lihatnya di situ. Dilihat dari sana juga bisa. Diklik ininya apa? Tipe here-nya. Ya, di situ klik dulu. Oke, jawab. Koma dulu Mas. Oh, udah ya, langsung ya. Betul ya? Ya, namanya siapa Mas? Saki Pak. Saki. Saki ada tambahan nilai ini. Ya, 3,25 betul ya. Kalau yang centang hijau berarti betul itu. Ya, silakan. Siapa namanya Mas? Tadi. Siapa yang mau maju lagi? Yang sudah. Yang lainnya yang belum. Saya kasih pertanyaan semuanya. Ya, betul. Ya, rupanya udah pada menguasai ini ya. Ayo ini kelompok ini. Chandra mau mencoba? Apa siapa? Coba silakan. Semuanya mencoba. Ya, kalian tuh harus bisa mengekspor, punya keberanian, ya. Ya, silakan. Siapa saja boleh. Ya. Ini Rossi nih, Valentino Rossi nih. Sembarang. Iya. Bagaimana perasaannya? Udah bisa mencoba semua? Berarti saya anggap kalian mampu semua ya. Nanti kita buat kelompok ya. Saya sudah menyediakan alat ukur jangka sorong dan benda kerja yang mau diukur ya. Silakan buat kelompok ya. Misalkan dari sini 4 ya. Satu kelompok 4 anak ya. Silakan. Nah ini dengan cara berdiskusi ya, silakan.
Tapi sebelumnya saya coba melihat video ya, cara penggunaan yang benar. Ya. Silakan kalian mengerjakan LKPD yang saya bagikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Black ID, channel referensi Indonesia. Oke, pada video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan sambil melihat ya. Saya bagikan lembar kerja. Ini kelompok sini. Bawa pulpen kan kalian? Nanti ini kelompok sini ya. Ini benda kerjanya satu aja mas. Satu. Nanti bisa bergantian. Ya. Yang kalian ukur yaitu 3 dimensi ya. Pengukuran diameter luar, diameter dalam dan kedalaman. Ini di sini ada media benda kerja bos ya. Silakan diukur 3 dimensi yaitu diameter dalam, luar dan kedalaman, nanti ditulis di lembar kerja atau di LKPD. Silakan. Gak apa-apa mas, gak apa-apa, yang penting nanti pembacanya itu. Silakan dilakukan pengukurannya ya. Diingat-ingat ada 3 pengukuran: diameter luar, diameter dalam dan diameter kedalaman ya. Di sini aja. Oh belum ada jangka sorongnya ya? Diameter luar. Iya, diameter luar, dalam sama kedalaman. Ya, 3 dimensi. Silakan. Udah dilakukan belum? Coba. Satu kelompok gimana boleh Pak? Gak apa-apa mas, nanti seadanya aja. Coba dimulai. Semuanya mencoba ya. Siap. Semuanya mencoba melakukan pengukuran ya, gantian. 19,80. Ya, hasilnya langsung ditulis saja. Ya. Diameternya 3. Diameter luar, dalam Sama kedalaman. Oke. Ya. Ya, udah Bang. Kedalamannya jangan lupa pakai ini ya. Gimana mas? Spacer bos. Posit kayak gitu aja Bang. Iya bos aja. Sudah ya? Sudah, kalau sudah semua berarti jangka sorongnya dimasukkan ke dalam wadah lagi.
jangka sorongnya dimasukkan ke dalam wadah, terus dikumpulkan di depan, terus hasilnya dikumpulkan juga. Sudah semua? Sudah? Alat ukur sudah dikembalikan? Ya. Baik, saya lanjutkan ke ke kegiatan yang selanjutnya ya. Jadi setelah kalian mempelajari materi jangka sorong, yaitu tentang konsep ya dan penggunaan pada jangka sorong, setelah saya amati dan mencoba dari apa yang sudah kalian maju tadi, mencoba menjawab hasil pengukuran jangka sorong dengan aplikasi, dan tadi dilanjutkan dengan mengerjakan LKPD ya. Saya harapkan nanti ada hasil yang sesuai apa yang sudah dipelajari tadi ya. Nanti kalian membuat rangkuman ya, rangkuman tentang pembelajaran yang sudah dilakukan hari ini ya. Ya, rangkumannya itu materi tentang jangka sorong ketelitian 0,05 ya. Baik, setelah melakukan pembelajaran, apa yang kalian dapat pada proses hari ini ya, setelah mempelajari proses pengukuran jangka sorong 0,05, apakah sudah menguasai penggunaan jangka sorong? Ya, ya saya harapkan sudah menguasai ya, dan nantinya bisa diaplikasikan di praktek, mungkin di tempat kerja ya, ketika kalian mendapatkan suatu pekerjaan untuk mengukur suatu benda ya, nanti kalian sudah bisa melakukannya. Ya, nanti untuk pertemuan berikutnya saya lanjutkan ke ketelitian yang 0,2 ya. Hari ini saya kira cukup dulu untuk yang 0,5 ya. Sebelum saya tutup ya, ada pertanyaan atau apa? Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Ya, berarti kegiatan hari ini saya kira sudah cukup ya. Kita tutup ya pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiapkan untuk tua kelas untuk berdoa untuk pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.